क्या बोलती तू? Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini, Mandalika Film akan mengulas film India yang berjudul Gulam. Film ini dibintangi bintang kenamaan India Aamir Khan yang berperan sebagai Sidhu, dipasangkan dengan Rani Mukherjee sebagai Alisa. Film ini mengangkat kisah keluarga di mana seorang pria muda berjuang seorang diri melawan pembunuh sahabatnya, yang juga merupakan kakak dari kekasihnya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah Gulam. Sidhu adalah seorang petinju amatir. Dia tumbuh di lingkungan yang membuatnya menjadi seorang pencuri. Namun Fatima, seorang pengacara di lingkungannya, selalu bersedia membela Sidhu. Fatima memiliki keyakinan jika sebenarnya Sidhu adalah pria yang baik. Sejak kecil, Sidhu ditinggal ayahnya dan dibesarkan kakak lelakinya bernama Jai. Jai merupakan tangan kanan Roni. Mereka berpura-pura menjalankan agen travel. Tetapi kenyataannya mereka memalak para pedagang setempat. Jika tidak diberi uang, mereka akan menyiksanya. Suatu ketika, Roni mempekerjakan Sidhu untuk mengirim surat ke pemain kriket dan mengintimidasi pemain tersebut untuk mengalah, karena Roni telah bertaruh untuk kekalahannya. Jika tidak menyetujui instruksi Roni, maka Sidhu diperintahkan memberi pukulan kepada orang tersebut. Selanjutnya, Sidhu melakukan balap liar di jalan dengan geng motor yang dipimpin oleh Charlie. Di sana Sidhu pertama kali bertemu Alisa dan terpesona dengan kecantikannya. Charlie lalu menantang Sidhu melakukan sebuah pertandingan dan diberitahukan alamatnya. Sidhu menerima tantangan Charlie karena ingin bertemu Alisa lagi. Pertandingan yang akan mereka lakukan adalah beradu kecepatan dengan kereta yang bergerak maju. Sidhu berhasil melakukannya, bahkan mengalahkan rekor yang dibuat Charlie. Saat giliran Charlie, dia terjatuh di jalur kereta dan kereta mendekatinya dan hampir menabraknya. Sidhu lalu menyelamatkan Charlie dengan resiko yang besar. Tidak lama polisi datang untuk membubarkan mereka. Alisa ditinggal geng motornya. Beruntung, Sidhu datang membawanya dan mengantarkannya pulang. Sidhu bahkan meminjamkan jaketnya untuk Alisa. Alisa terpesona dengan keberanian Sidhu. Mereka akhirnya berkenalan dan memutuskan menjadi teman. Sidhu yang mulai jatuh cinta pada Alisa berusaha menemui Alisa ke kamarnya untuk menanyakan hubungan Alisa dan Charlie. Alisa mengatakan jika mereka hanya berteman. Ayah Alisa yang seorang pemabuk datang membawa wanita kenalannya. Ayah Alisa marah melihat Sidhu berada di kamar Alisa lalu menampar Alisa. Alisa menceritakan jika ayahnya sebenarnya sangat baik. Namun ketika mabuk, dia sering membawa wanita pulang dan menjadi temperamen. Alisa lalu meminta Sidhu membawanya keluar untuk jalan-jalan. Sidhu pun menghibur Alisa, hingga hubungan mereka menjadi semakin dekat bahkan menjalin kasih. क्या बोलती तू? Suatu ketika, Sidhu menyaksikan anak buah Roni memukuli seorang pemilik restoran karena tidak membayar uang pemerasan. Mereka mengejar dan memukuli pria tersebut, namun tidak ada orang lain yang membantu. Seorang pria bernama Hari membujuk polisi untuk menghentikannya, namun polisi itu juga sudah disuap. Polisi mengakhiri pertarungan dan menegur pemilik restoran.
Hari marah terhadap polisi karena menyalahkan korban. अपन सिद्धू है Sidu menawarkan air kepada pemilik restoran dan berkenalan dengan Hari. Sidu meminta Hari untuk tidak terlibat. Namun Hari mengatakan jika manusia diciptakan untuk saling mengasihi dan berempati. Dia tidak bisa melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. उसी तरह जब कोई किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाता है ना, Mendengar ucapan Hari, Sidu teringat dengan ucapan ayahnya dulu. Sebenarnya ayah Sidu adalah mantan pejuang kemerdekaan. Ayahnya selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk anaknya. तो क्या हुआ तेरा Mengetahui pemilik restoran berhasil lolos karena bantuan Hari, Roni marah dan ingin membunuh Hari dan pemilik restoran. Jai dan Roni menyuap politisi dan pejabat pemerintah agar menjadikan Roni pemilik proyek besar. Karenanya, Jai mengingatkan Roni supaya tidak bertindak gegabah. पैसे भी लेने को तैयार है प्लीज मेरी बात Jai datang menemui Sidu. Sidu menceritakan mengenai pertemuannya dengan Hari yang mengingatkannya dengan ayah mereka. Namun Jai yang sangat terkagum dengan Roni merasa jika hanya uang yang dapat mengangkat mereka dari tempat yang kotor dan menjadi sukses. Jai lalu menekan Sidu dengan mengatakan jika ayah mereka tidak sebaik itu. Bahkan ayah mereka mengkhianati teman-temannya dan menjadi seorang pengecut. Hari mengumpulkan para pedagang untuk meminta tanda tangan mereka. Hari ingin mengajukan kasus mereka ke pengadilan. Namun tidak ada satupun pedagang yang berani melawan Roni. Sidu bantu meyakinkan para pedagang karena kini dia telah berteman dengan Hari, meski kakaknya bekerja pada Roni. Benar saja anak buah Roni datang menyerang mereka. Namun mereka semua berhasil lolos. Sedangkan Hari dibantu bersembunyi oleh अरे Sidu. रौनक सिंह जब तेरे पीछे पड़ेगा ना तो इनमें से कोई नहीं Sidu diminta Roni untuk mengatur pertemuan antara Hari dan dirinya. Roni mengaku ingin bicara dengan Hari dan membuat kesepakatan. Sidu setuju lalu memanggil Hari menuju jembatan. Hari menuju jembatan berharap bertemu Sidu, namun Roni datang bersama pasukannya dan membunuh Hari. Sidu marah terhadap Jai dan Roni. Dia merasa dibohongi. Sidu menyerang Roni karena membunuh sahabatnya. हो गया तू रोनी को गाली दी तूने Dalam sedih, Sidu menemui Alisa dan terungkap bahwa Hari adalah saudara dari Alisa. Sidu mengaku kepada Fatima semua yang terjadi, dan Fatima berusaha membujuknya untuk memberi kesaksian tapi ia gagal. Sidu ingin mengaku jika dialah pelaku pembunuhan Hari untuk menyelamatkan Jai kakaknya. Namun Fatima mengatakan jika dengan begitu Sidu tidak akan memberikan keadilan bagi Hari. Fatima lalu meminta Hari mengatakan yang sebenarnya pada Alisa. तुम्हारे इस घिनौने सच से अलीशा को कितनी तकलीफ पहुंची। Sidu menemui Alisa dan memberanikan diri mengungkapkan yang sebenarnya. Jika Hari telah dibunuh bukan mengalami kecelakaan seperti kabar yang ia dapatkan dari polisi. Alisa tidak bisa menerima itu hingga memutuskan hubungannya dengan Sidu. Dalam keadaan sedih, Sidu bersemangat melakukan pertandingan tinju, melawan petinju yang sudah banyak memenangkan pertandingan. Di ronde awal, Sidu unggul, namun Roni bertaruh untuk kemenangan lawannya Sidu. Jai lalu meminta Sidu mengalah dan berhenti karena Roni telah bertaruh. Mendengar itu, Sidu sangat kecewa pada kakaknya yang tega melihat kekalahannya hanya untuk Roni. Sidu membiarkan lawannya memukulinya habis-habisan meski Jai memintanya untuk menyerah. Sidu merenungkan hidupnya. Dia ingat ayahnya telah menjadi pengecut dengan mengkhianati teman-temannya, hingga membuatnya bunuh diri karena merasa bersalah. Sidu sadar jika ayahnya memang pengecut, namun mengajarkan nilai kebenaran pada dirinya supaya anaknya bisa berlaku adil dan pemberani. Kini dia ingin hidup menjadi seperti yang diinginkan ayahnya. वो रास्ते पे अपन चलेगा Selanjutnya, Sidu mendatangi Fatima. Dia kini ingin bersaksi untuk memberikan keadilan pada Hari, meski harus melawan kakaknya dan juga Roni. Fatima senang keyakinannya tentang Sidu memang benar, jika sebenarnya Sidu adalah pria yang baik. Alisa yang sedang berada di rumah Fatima mendengar apa yang disampaikan Sidu.
Kini Sidhu menjadi pria yang telah berubah. Dia menemui pemain kriket yang pernah dia pukuli dulu dan meminta maaf. Fatima mendatangi Roni untuk memberikan surat gugatan dari pengadilan. Roni penasaran siapa yang telah melaporkannya dan berani bersaksi melawan dirinya. Sampai akhirnya Roni mengetahui Sidhu yang telah melaporkannya. Roni marah dan berniat membunuh Sidhu. Jai berjanji pada Roni akan menghalangi Sidhu bersaksi dan membujuknya. रोनी वो मेरा भाई है रोनी कहीं पे कोई गलती है मुन्ना Jai menemui Sidhu dan berusaha membujuknya. Namun Sidhu tetap pada pendiriannya. Jai marah karena Sidhu tidak mendengarnya. Namun Sidhu meyakinkan Jai jika memang Jai menganggapnya adik, seharusnya saat perlombaan tinju, Jai tidak mendengarkan Roni dan meminta adiknya untuk kalah. Selain itu, sebagai kakak, Jai harusnya menunjukkan jalan yang benar pada adiknya, bukan justru menjerumuskannya. Jai akhirnya sadar dan merasa bersalah pada adiknya. रही सब अपन के साथ चल तू भी अदालत में Jai meminta supir yang mengantarkannya bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari Roni. Namun dia dibawa ke tempat di mana Roni dan anak buahnya telah menunggunya. Sementara Sidhu juga berusaha dihabisi oleh anak buah Roni. Alisa yang bersamanya meminta bantuan namun tak seorang pun berani membantunya. Beruntung, Charlie dan geng motornya datang di saat yang tepat dan menyelamatkan Sidhu. Kini Charlie merasa jika dia tidak punya hutang budi lagi pada Sidhu. Naasnya, setelahnya Sidhu harus melihat jika Jai telah dibunuh. दादा दादा Keesokan harinya, Sidhu memberikan kesaksian di pengadilan untuk melawan Roni. Roni marah besar, namun dia diancam jika mengacaukan proses pengadilan, maka dia akan dijebloskan ke penjara dan tidak boleh dibebaskan meski dengan jaminan. Pengadilan ditunda sampai besok. Roni pulang dan menutup semua toko milik para pedagang. Dia lalu menghancurkan rumah Sidhu. Sidhu berjalan ke rumah Roni dan menantangnya. Para pedagang dan penduduk di sana hanya diam menyaksikan. Roni keluar dan memutuskan bertarung melawan Sidhu. Awalnya Sidhu dibuat tak berdaya oleh Roni. Namun beberapa pedagang di sana memberikan semangat untuknya hingga bisa bangkit lagi. Sidhu pun berhasil mengalahkan Roni. Anak buah Roni berusaha menyerang, namun mereka dikeroyok massa yang telah dibakar semangatnya melihat keberanian Sidhu. Film pun berakhir dengan bersatunya Sidhu dan Alisa. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.